Mata anggaran, kepada siapa anggaran itu akan disampaikan untuk dikelola itu menjadi bagian yang penting. Karena di dalamnya ada porsi untuk kepentingan politik. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali lagi mengunjungi Anda di channel Anda ini. Nah, bincang kali ini saya ingin mengundang Anda bersama-sama ikut memperhatikan bersama-sama kita telaah apa yang terjadi di negara-negara seperti Inggris dan Jepang. Kemudian kita bandingkan dengan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam konteks sistem politik yang sedang mereka anut dan kita anut. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh pergantian Perdana Menteri Inggris yang dalam kurun waktu 3 bulan terjadi 3 kali pergantian Perdana Menteri, dari Boris Johnson kepada Liz Truss dan diganti lagi dengan Perdana Menteri Sunak yang keturunan India itu. Kemudian di Jepang juga ada Perdana Menteri yang umurnya cuma 4 minggu, ada yang hanya 6 minggu, dan terjadi tanpa guncangan. Quote and quote adalah guncangan di masyarakat. Pemerintahan berjalan seperti biasa, bahkan saya melihat ada rekaman dari beberapa media yang menanyakan siapa Sunak itu kepada masyarakat Inggris. Hampir 50% dia mengerti siapa Sunak sebagai Perdana Menteri yang baru, tapi 50% lagi yang diwawancarai dia tidak tahu menahu siapa itu Sunak. Artinya apa? Peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat terhadap gejolak perpolitikan di dalam negara mereka itu tidak diperdulikan oleh rakyatnya. Mengapa? Karena memang dari sejak awal wakil-wakil yang ada di parlemen yang mewakili dari konstituen yang ada di Inggris bekerja optimal membela kepentingan rakyatnya, sehingga rakyat tidak perlu lagi ikut serta mengontrol para anggota parlemen yang ada di legislatif. Jadi mereka dibiarkan bekerja, mereka mewakili aspirasi rakyatnya, berjuang untuk mewujudkan cita-cita dari, kalau di Inggris tentu aja adalah platform partainya karena sistemnya parlementer, seperti juga di Jepang. Nanti kita kupas dengan persoalan di Indonesia. Jadi karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang ada di sana, terutama legislatif, sehingga masyarakat itu tidak serta-merta ikut terlibat langsung di dalam gejolak perpolitikan di sana. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, berapa kali pun ganti Perdana Menteri, ya, baik di Inggris maupun di Jepang, itu tidak mengganggu roda pemerintahan. Mengapa begitu? Karena sebagai pemimpin tertinggi di dalam satu kementerian, itu bukan menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri atau Presiden, tetapi adalah Sekretaris Jenderal, Sekjen. Sehingga ada atau tidak ada menteri, kementerian itu berjalan, melaksanakan program-program rutinnya. Begitu juga di Jepang. Nah, di kita kalau tidak ada menteri, tidak ada gubernur, tidak ada bupati, karena pejabat politik itu terlibat langsung di dalam administrasi negara, maka itu akan menjadi gap kekosongan pemerintahan, bisa tidak berjalan, sehingga ditunjuklah pejabat sementara, pejabat yang melaksanakan tugas. Itu karena sistem kita ini buruk seperti itu. Sekali lagi, pertama karena masyarakatnya sudah merasa terwakili oleh anggota DPR yang ada di lembaga-lembaga itu, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kurang, tidak antusias seperti di kita. Yang kedua, bahwa pejabat politik itu tidak mempengaruhi roda administrasi pelayanan kepada publik. Jadi ada atau tidak ada Perdana Menteri, kemudian menteri, kemudian gubernur atau wali kota, pemerintahan berjalan seperti biasanya. Itu di Inggris maupun di Jepang. Nah, di Indonesia karena pejabat politik yang umurnya 5 tahun itu bisa mengintervensi administrasi negara, bisa memilih pejabat-pejabat karir yang ada di dalamnya, dirjen, kepala-kepala dinas, sekretaris daerah,
maka ketergantungan kepada pejabat politik yang umurnya 5 tahun itu kuat, terikat betul. Kalau tidak ada presiden, jadi kalau tidak ada gubernur, kalau tidak ada menteri, kalau tidak ada bupati atau wali kota, maka roda pemerintahan akan terganggu. Karena memang kita menciptakan iklim administrasi negara seperti itu. Celakanya yang seperti itu adalah sistem seperti itu dianggap benar. Nah, jadi sekali lagi ya, disitulah sistem parlementer yang dilaksanakan di Inggris dan di Jepang bekerja seperti yang kita lihat sekarang. Sementara kita dalam sistem presidensial, walaupun dalam sistem parlementer yang pernah kita lakukan di zaman Orba dahulu, itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang seperti itu. Pejabat politik yang umurnya 5 tahun bisa mengacak-ngacak pejabat karir yang mempunyai sistem yang sebenarnya sudah baik, tapi diintervensi oleh aturan sehingga pejabat publik itu berkepentingan untuk memilih seseorang. Apakah itu sebagai sekda, apakah itu sebagai menteri, apakah itu sebagai dirjen, karena ada kepentingan politik yang lebih jauh, yaitu mempertahankan kekuasaan. Itu satu. Yang kedua, implikasinya adalah persoalan persoalan anggaran, persoalan dana, persoalan mata anggaran. Kepada siapa anggaran itu akan disampaikan untuk dikelola, itu menjadi bagian yang penting. Karena di dalamnya ada porsi untuk kepentingan politik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.